Masuk yang pertama yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah serangkaian organ dan struktur yang bekerja sama untuk melakukan proses pernafasan. Nah, udara pertama kali masuk pada saluran pernafasan yaitu melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara akan juga dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Di laring juga terdapat kotak suara. Dari laring, udara akan masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut sebagai bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran kecil yang disebut sebagai bronchiolus. Udara akan memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronchiolus, yang dimana oksigen yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi alveoli, dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi di kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan dari tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Masuk sistem yang kedua yaitu sistem persarafan. Pada sistem persarafan terdapat otak dan sumsum tulang belakang yang menjadi dua komponen utama dari sistem saraf yang bekerja sama untuk mengatur fungsi tubuh, yang dimana otak akan mengirim sinyal saraf ke seluruh tubuh melalui sumsum tulang belakang. Berikutnya, bagaimana sih struktur dari otak manusia? Nah, otak manusia terdiri dari beberapa bagian sesuai fungsinya. Yang pertama yaitu otak besar, berfungsi sebagai pusat kegiatan yang disadari seperti berpikir, mengingat, berbicara, melihat, dan bergerak. Pada otak besar terdiri lagi atas 4 lobus. Yang pertama yaitu lobus frontal atau lobus bagian depan, berfungsi sebagai saraf berbicara, mengatur intelektual atau kecerdasan, dan sebagai pengatur gerak motorik. Yang kedua, lobus temporal atau lobus samping, berfungsi sebagai pusat pendengaran. Yang ketiga, lobus parietal atau lobus tengah. Pada lobus ini, terdapat saraf yang mengatur rasa dan juga sebagai pusat sensasi tubuh. Yang terakhir, lobus oksipital atau lobus belakang, yang berfungsi sebagai pengatur saraf penglihatan. Bagian kedua pada struktur otak yaitu otak tengah yang berfungsi untuk mengontrol penglihatan, pendengaran, gerakan bola mata, dan mengatur suhu tubuh. Pada otak terdapat juga korpus kolosum yaitu seikat serabut saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan kanan. Serabut saraf ini menghubungkan komunikasi antara kedua belahan otak tersebut. Berikutnya terdapat talamus, berfungsi sebagai pusat pengaturan impuls sensori, yaitu mengatur masuknya informasi dan pengaturan gerakan organ tubuh. Pada struktur otak terdapat juga hipotalamus, adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bagian kimiawi berupa hormon. Fungsinya yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan dengan stabil. Berikutnya, terdapat otak kecil, berfungsi mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi kerja otot ketika bergerak. Struktur terakhir pada otak terdapat batang otak. Batang otak terdiri atas dua bagian, yang pertama pons, berfungsi sebagai pusat koordinasi gerak otot dan keseimbangan. Yang kedua, medula oblongata atau sumsum lanjutan, berfungsi sebagai penghubung otak kecil, penghubung otak kanan dan kiri, penghubung otak besar, dan sumsum tulang belakang. Setelah dari struktur otak, kita masuk ke bagian saraf kranial. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang berasal langsung dari otak dan otak kecil. Saraf-saraf ini memiliki peran penting dalam menghubungkan otak dengan berbagai struktur di kepala dan leher, serta mengatur fungsi sensorik dan motorik. Saraf kranial yang pertama yaitu saraf olfaktori, berfungsi mengendalikan penciuman.
Yang kedua, saraf optikus berfungsi mengendalikan penglihatan. Yang ketiga, saraf okulomotor berfungsi mengontrol sebagian besar gerakan mata dan ukuran pupil mata. 4. Saraf troklar berfungsi mengontrol gerakan mata atau otot diagonal. 5. Saraf trigeminal berfungsi mengontrol sensasi wajah dan beberapa otot mengunyah. 6. Saraf abducens berfungsi menggerakkan mata atau otot lateral. 7. Saraf facialis berfungsi mengontrol gerakan otot wajah dan sensasi rasa di bagian depan lidah. 8. Saraf vestibulokokler berfungsi mengontrol pendengaran dan keseimbangan. 9. Saraf glossofaringal berfungsi mengontrol rasa di bagian belakang lidah dan fungsi menelan. 10. Saraf vagus berfungsi sebagai organ internal yang memberikan sensasi pada area tertentu di leher dan dada. 11. Saraf aksesori berfungsi mengontrol otot leher dan bahu. Saraf kranial yang terakhir yaitu saraf hipoglossus berfungsi mengontrol gerakan lidah. Kemudian masuk ke mekanisme refleks adalah bagian penting dari sistem saraf, memungkinkan tubuh untuk merespons secara otomatis terhadap rangsangan, melindungi dari cedera, dan mempertahankan keseimbangan. Proses ini terjadi dengan sangat cepat, seringkali tanpa keterlibatan kesadaran, menjadikan mekanisme yang efisien dan efektif. Masuk sistem yang ketiga yaitu sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Sistem endokrin fungsi umumnya untuk melepas hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi reproduksi, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Kelenjar-kelenjar ini bekerja sama untuk mengatur berbagai proses fisiologis melalui sekresi hormon yang penting untuk homeostatis dan kesehatan secara keseluruhan. Kelenjar yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus yang terletak di bawah talamus di tengah otak. Berfungsi mengatur sekresi hormon dari kelenjar pituitari dan berperan dalam mengatur suhu tubuh, rasa lapar, dan ritme sirkadian. 2. Kelenjar pituitari terletak di dasar otak, tepat di bawah hipotalamus. Berfungsi mengeluarkan hormon yang mengatur kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar yang ketiga yaitu tiroid, terletak di bagian depan leher di depan jakun atau kartilago tiroid. Menghasilkan hormon tiroid T3 dan T4 yang mengatur metabolisme dan pertumbuhan. Kelenjar yang keempat yaitu kelenjar paratiroid, terletak di belakang kelenjar tiroid, terdiri dari 4 kelenjar kecil, yang dimana fungsi dari kelenjar ini mengeluarkan hormon paratiroid yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar yang kelima yaitu kelenjar adrenal, terletak di atas masing-masing ginjal. Fungsinya menghasilkan hormon stres atau adrenalin dan kortisol, serta hormon yang terlibat dalam mengatur metabolisme dan keseimbangan garam. Yang keenam yaitu pankreas, terletak di bagian atas perut di belakang lambung. Fungsinya menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar glukosa dalam darah. Terakhir, kelenjar gonad terdapat pada pria dan wanita. Pada wanita, kelenjar ini terletak di pinggul wanita di kedua sisi rahim, sedangkan kelenjar pada pria terletak di skrotum. Sehingga di mana fungsi dari kelenjar gonad ini yaitu menghasilkan hormon seks atau estrogen dan progesteron pada ovarium serta testosteron pada testis yang berperan dalam perkembangan seksual dan reproduksi. Masuk sistem yang keempat yaitu sistem pencernaan. Makanan akan masuk ke dalam mulut menuju kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan, yang dimana gerakan-gerakan tersebut untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk kantong yang terletak di bagian rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Apa yang dimaksud dengan pencernaan mekanis dan kimiawi? Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Setelah dari lambung, selanjutnya makanan akan dicerna di dalam usus halus. Usus ini merupakan usus terpanjang di saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Usus halus ini terbagi lagi atas 3 bagian. Yang pertama, usus halus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum, memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas yang dihasilkan oleh pankreas. Usus ini juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantung empedu, yang dimana getah empedu memiliki fungsi untuk menghancurkan lemak. Bagian kedua usus halus berikutnya yaitu usus kosong atau jejunum, memiliki panjang kira-kira 2,5 meter, berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari.
Bagian terakhir dari usus halus yaitu usus penyerapan atau ilium, berfungsi untuk tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dinding usus penyerapan ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan akan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Kemudian ampas makanan yang telah dicerna usus halus akan menuju ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus ini terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan sehingga sisa makanan akan menjadi kotoran, yang kemudian kotoran tersebut akan menuju rektum, yaitu tempat penyimpanan feses sementara, sehingga jika terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan sinyal ke otak untuk dapat dikeluarkan melalui anus. Masuk sistem yang kelima, yaitu sistem hematologi. Untuk mengenal sistem hematologi, maka kita akan masuk untuk mengenal komponen darah beserta fungsinya terlebih dahulu. Darah pada tubuh manusia tersusun atas 55% plasma darah dan 45% tersusun atas sel darah. Darah merupakan bagian yang diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Fungsi dari darah yaitu yang pertama mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lainnya ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar dari tubuh. 3. Menjaga tubuh dari serangan penyakit. Berikutnya, kita akan masuk untuk mengenal bagian-bagian apa saja yang menyusun jaringan darah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat telarut seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Sehingga fungsi dari plasma darah adalah cairan yang mengangkut sel-sel darah, nutrisi, dan hormon. Plasma juga berfungsi untuk membantu menjaga tekanan darah dan volume darah yang tepat. Bagian penyusun darah yang terakhir yaitu sel-sel darah. Sel-sel darah ini terbagi lagi atas 3 jenis. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Fungsi utama sel ini adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, keping darah atau trombosit berfungsi membawa faktor pembekuan darah untuk menghentikan darah. Trombosit akan membantu membentuk gumpalan darah dengan menempel pada area yang terbuka. Masuk sistem yang keenam yaitu sistem kardiovaskular. Pada sistem pencernaan makanan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada sistem tersebut makanan akan menghasilkan sari-sari makanan yang telah dicerna oleh sistem pencernaan dan akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah untuk dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil dari sistem pernafasan. Untuk itu, kita akan masuk ke dalam sistem peredaran darah, yang dimana aliran darah pada tubuh manusia terjadi karena organ peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, terletak di bagian rongga dada di sebelah kiri. Jantung berbentuk satu kepal tangan yang memiliki berat sekitar 300 gram. Di dalam jantung memiliki 4 ruang. Pertama, serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal dari otot serambi. Di antara serambi dan bilik terdapat pemisah berupa pintu turun disebut dengan katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup dengan rapat sehingga darah dari bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup ini terbuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah sehingga disebut dengan peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, peredaran darah kecil, yang dimana peredaran ini berlangsung dari jantung ke paru-paru kemudian balik ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dari serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Peredaran yang kedua yaitu peredaran darah besar, yang dimana urutan dari peredaran darah besar ini adalah dari serambi kiri, bilik kiri, dan menuju ke seluruh tubuh, kemudian ke serambi kanan. Masuk sistem yang ketujuh yaitu sistem reproduksi. Mulai dari sistem reproduksi wanita. Dari bagian luar sistem ini terdapat yang pertama labia mayora, 2 labia minora, 3 lubang vagina, yaitu tampak luar dari vagina keseluruhan, dan juga sebagai jalan lahirnya bayi yang sudah siap dilahirkan. 4. Terdapat lubang uretra. 5. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Kemudian kita masuk ke bagian dalam dari sistem reproduksi wanita. Di dalam lubang vagina itu terdapat yang pertama serviks atau leher rahim, menghasilkan
merupakan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Masuk ke bagian kedua yaitu rahim yang berfungsi sebagai tempat perkembangannya janin. Bagian yang ketiga yaitu terdapat tuba falopi, merupakan saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi, dan juga berfungsi sebagai tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. 4. Terdapat 2 ovarium atau indung telur yang menghasilkan satu sel telur secara bergantian setiap bulannya. Telah selesai dari sistem reproduksi wanita, selanjutnya masuk untuk sistem reproduksi pria. Pada bagian luar sistem reproduksi ini terdapat yang pertama penis, yaitu organ untuk berhubungan seksual. 2. Di dalam penis terdapat saluran uretra, yaitu saluran tempat keluarnya urin dan sperma. 3. Juga terdapat skrotum, yaitu kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. 4. Masuk ke bagian dalam dari skrotum, yaitu terdapat testis yang berfungsi memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual yaitu testosteron. 5. Epididymis yang berjumlah 2 buah sebagai tempat pematangan sperma dan juga sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Kemudian terdapat juga 2 buah vas differentia adalah tempat jalannya sperma. Sperma juga akan melalui ejaculatory ductus, yaitu tempat pengantarannya sperma untuk keluar dari penis. Masuk sistem yang ke-8 yaitu sistem perkemihan. Dalam proses pembentukan urin yaitu terjadi dalam organ ginjal yang dimana melalui proses yang disebut dengan ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Untuk letak ginjal ini yaitu terdapat di kanan dan kiri di bagian tulang pinggang. Ginjal kiri terletak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Untuk warna ginjal berwarna merah dikarenakan banyak mengandung darah. Urin pertama akan dihasilkan dalam ginjal, kemudian menuju ureter yaitu tempat saluran urin berjalan menuju kantung kemih. Setelah urin sampai di kantung kemih, maka di sana urin akan ditampung sementara sebelum kantung kemih penuh. Saraf akan mengirimkan sinyal ke otak untuk urin dapat dikeluarkan lewat uretra. Sistem yang ke-9 yaitu sistem muskuloskeletal. Di balik tubuh yang kuat terdapat tulang dan rangka yang sehat dan utuh, sehingga kita mulai dengan masuk ke bagian struktur dan fungsi tulang menyusun rangka manusia. Tulang adalah struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Sedangkan rangka adalah gabungan tulang yang berbentuk sistem gerak, sehingga fungsi dari rangka adalah yang pertama sebagai alat gerak pasif, artinya rangka tidak bisa gerak tanpa bantuan dari otot. 2. Rangka juga berguna untuk menegakkan dan menumpang badan. 3. Untuk melindungi bagian organ dalam tubuh manusia yang lunak dan penting. 4. Memberi bentuk tubuh. 5. Tempat melingkatnya otot rangka. 6. Dan juga sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan putih. Sehingga dari rangka ini, tubuh manusia tersusun atas 206 tulang, antaranya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh, yang terdiri atas 80 tulang, diantaranya tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Kedua, rangka apendikular adalah rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang, diantaranya tulang bahu, tulang telapak tangan, tulang panggul, tungkai, dan telapak kaki. Selanjutnya kita masuk ke bagian otot, yang dimana rangka tidak dapat bergerak tanpa bantuan dari otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot memiliki kemampuan berkontraksi dan relaksasi, yang dimana otot menyusun 40% dari berat tubuh. Otot memiliki sifat diantaranya: pertama, kontraktibilitas atau kemampuan otot memendek dan menegang. Yang kedua, ekstensibilitas atau kemampuan otot memanjang. Yang ketiga, elastisitas atau kemampuan kekenyalan otot. Terakhir yaitu iritabilitas atau kepekaan otot terhadap rangsangan.